Ya mungkin penekanannya dari kolaborasi ini. Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa nggak mungkin ngurusin isu pekerja migran ini tanpa melibatkan banyak pihak. Dulu pada saat kampanye kan saya sampaikan bahwa kita harus mulai merubah pendekatan kita di dalam pengiriman pekerja migran ini. Kalau dulu kan kita sibuk menyiapkan di sini, lalu nggak bisa mencarikan tempat bekerja. Sekarang pendekatan kita cari dulu tempat bekerjanya, peluangnya dulu kita cari, baru kita benahi di dalam supaya pada saat memberikan pelatihan, memberikan persiapan itu sudah sesuai dengan kebutuhan di luar nanti. Itu yang Bu Kadis lakukan dalam 2 bulan terakhir ini. Sudah berapa kali Bu Kadis datang, dari Dubai sudah datang, dari Jepang datang, Jerman datang, mana lagi? Austria sudah datang. Jadi mereka datang membawa permintaan. Saya butuh sekian, keahliannya yang dibutuhkan ini, sertifikasi yang dibutuhkan ini. Berdasarkan itu kemudian kita menyiapkan pelatihannya, kira-kira begitu. Jadi ini implementasi dari apa yang kita inginkan sejak awal, yaitu mulai dari ujung dulu, dari hilir baru ke hulu, baru ke hilir lagi gitu. Program pendidikan sejak SMP itu tadi gimana, Mi? Program pendidikan Bagi calon PMI. ya, kalau yang ini kan masih ide. Nanti kita akan diskusi tentu saja dengan kabupaten kota, karena SD dan SMP itu kan kewenangan kabupaten kota. Jadi gimana caranya supaya di SMP itu kita sudah terutama di kecamatan-kecamatan, desa-desa yang memang menjadi sumber TKI, kita persiapkan, kita berikan tambahan pengetahuan yang basic saja gitu mengenai masalah ketenaga kerjaan luar negeri ini, mulai dari bagaimana melakukan perjalanan aman, bagaimana meneliti kontrak gitu, apakah kontraknya sesuai dengan kebutuhannya, bagaimana melindungi diri sendiri pada saat berada di penempatan. Itu hal-hal mendasar yang perlu kita ajarkan kepada mereka. Terserah nanti mereka mau jadi TKI atau tidak, kita tidak mendorong mereka jadi TKI. Tetapi kalau nanti mereka memutuskan jadi TKI, paling tidak hal yang paling mendasar itu mereka sudah tahu. Selama ini kan TKI kita berangkat itu nggak bawa apa-apa, nggak bawa pengetahuan, nggak bawa apa-apa. Mereka berangkat, sehingga itulah sering banyak terjadi masalah ketika mereka berada di luar negeri. Begitu Bu Kadis ya? Siap. Bu Kadis lah sih ketua namanya. Pendaan nih kita kementerian. Mau dibukanya Malaysia Barat ya? Ya alhamdulillah memang sekarang masih dibuka di Malaysia Barat, hampir semua di Malaysia Barat ya. Yang Malaysia Timur ini kan mereka agak berbeda regulasinya, karena mereka kan daerah otonomi. Di Malaysia Timur, Sarawak dan Sabah ini agak otonomi. Jadi nanti itu akan ada diskusi tersendiri nanti dengan BP3 TKI, dengan Kadis nanti mengenai masalah ke Malaysia Timur. Memang sekarang masih di Semenanjung, rata-rata masih di Semenanjung yang minta ini. Kemarin kan yang Malaysia Barat yang moratorium ya? Enggak, sekarang ada buka 3.000 baru tadi. Ya. Ini udah buka 3.000. Nah ini salah satu hasil dari teman-teman di BP3 MI dan di Bu Kadis ini mendorong supaya buka lagi nih. Nah kita mulai bicara dengan para pengguna di Malaysia Barat, Sam Derby tadi Sam Derby ya? Sam Derby kemarin MGV, terus sudah bicara nanti dengan Velda, yang lain-lainnya semua kita ajak bicara nanti. Kita ajak bicara, ayo mulai buka gitu. Karena jangan sampai terjadi moratorium terlalu lama gitu. Ini sudah mulai, mereka semua sudah dapat kuota. Di pelan-pelan satu-satu mereka akan datang ke sini untuk melakukan rekrutmen. Sampai menjadi penekanan perusahaan yang mengirim dari sini. Kalau ke perusahaan yang di sana, perusahaan yang di sini sekarang itu diaudit oleh perusahaan yang dari Malaysia. Yang di Malaysia ini juga mereka juga diaudit oleh negara-negara lain kayak Uni Eropa dan sebagainya. Karena mereka kan kerja di plantation kebanyakan, di ladang sawit. Nah, sawitnya boleh masuk ke Eropa itu kalau dia memenuhi semua persyaratan, termasuk persyaratan ketenaga kerjaan. Karena itu mereka kalau prosesnya salah, mereka yang kena. Jadi mereka juga akhirnya mengaudit perusahaan yang ada di Lombok yang mengirimkan ini nanti. Pelan-pelan kita mulai bicara dengan teman-teman yang PJTKI yang ada di Lombok.